Tariqul khalas wan najat huwa bil ittiba' wa tarkil ibtida'. Jalan keselamatan itu hanya dengan mengikuti, berittiba', dan meninggalkan ibtida' dan meninggalkan improvisasi, inovasi. Jalan keselamatan hanya dengan plagiat, bukan dengan inovasi. Itu maksud agama. Urusan dunia jangan plagiat mulu. Cukup nyontoh yang udah ada, nggak usah bikin yang baru-baru. Itu jalan keselamatan. Qala Syekhul Islam rahimahullah fi kitab Al-Ubudiyah. Syekhul Islam Ahmad ibnu Abdul Halim ibnu Taimiyah di kitabnya Al-Ubudiyah, dia berkata rahimahullah, Jima'uddin aslan, kesimpulan agama ini semuanya nih ada dua sumber. Kesimpulan agama ini semuanya, yaitu dua usul. Yang pertama, alla na'budu illallah, agar kita tidak menyembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, yakni mengikhlaskan semua bentuk ibadah hanya untuk Allah. Yang kedua, wala na'buduhu illa bima syara', tidaklah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya dengan cara yang Allah syariatkan, ala lisani rasulih, melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tuh, kesimpulan agama ini secara keseluruhan, nilai-nilai agama ini secara keseluruhan di dalam itu. Mengikhlaskan seluruh bentuk agama hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikatnya kalimat la ilaha illallah. Ini juga innamal a'malu bin niyyat. Ikhlasnya dia melakukan itu lillahi ta'ala. Dan yang kedua, yaitu apa? Alla na'budahu illa bima syara', agar kita tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya dengan cara, dengan teknis, mekanisme yang disyariatkan melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Inilah hakikat dari Muhammad Rasulullah. Kesaksian ketika seseorang bersaksi Muhammad Rasulullah, maka itu konsekuensinya harus begitu. Ya, dapat dipahami? Maka dibilang innamal a'malu binniyat, kata para ulama ini. Syekh Utsaimin rahimahullah menyampaikan di antaranya, innamal a'malu binniyat, hadits Umar bin Khattab, itu dibilang mizan a'mal al-qulub, itu barometer amalan-amalan hati. Ikhlas apa enggak dia? Barometernya, tolak ukurnya di hadis itu, innamal a'malu binniyat. Kemudian hadisnya Ummul Mukminin Aisyah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd, atau man amila amalan, barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan laisa alaihi amruna, enggak ada contohnya dari kita ya, dia bikin diri, fa huwa radd, maka dia tertolak. Ini mizan a'mal az-zahirah, barometer amalan-amalan zahir, amalan fisik. Innamal a'malu binniyat, barometer amalan batin, hati. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu, barometer amalan fisik. Benar atau tidak amalan fisiknya, dilihat apakah sesuai dengan contoh yang datang. Terlihat bagaimana kita membenarkan atau menyalahkan sebuah amalan, lihat sesuai nggak dengan contohnya. Bagaimana kita membenarkan atau menyalahkan niat, dilihat ikhlasnya lillahi ta'ala niatnya atau untuk hal lain. Begitu ya, itu menjadi barometer. La na'buduhu bil bid'ah kama qala ta'ala, maka tidaklah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang baru, dengan bid'ah yang tidak diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan." Kebarang siapa yang berharap untuk bertemu dengan Rabbnya, yakni masuk surga, nikmat terbesar di sana adalah ru'yah. Ingat, ru'yah ini akidah Ahlus Sunnah. Ahlul bidah menentang ru'yah ini. Nah, Ahlus Sunnah meyakini, sebagaimana kabar yang banyak datang dari Allah dan Rasulnya, bahwa melihat Allah nanti kita kelak iyanan dengan mata telanjang. Begitu jelas, kama tarawnal qamar lailatal badar, sebagaimana kita dapat melihat bulan ketika full moon. Nah, barang siapa yang berharap itu, falyamal amalan salihah, maka agar dia beramal dengan amalan yang saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan agar dia tidak mempersekutukan Allah di dalam ibadah-ibadahnya dengan satu hal pun. Tuh, dua syarat. Mau masuk surga, ketemu Allah, syaratnya agar dia beramal dengan amalan yang saleh. Amalan yang saleh yakni apa? Amalan yuwafiq as-sunnah, amalan yang sesuai dengan ajaran sunnah. Tuh. Sebuah amalan dibilang soleh apa enggak, patokannya di mana? Sesuai nggak dengan yang diajarkan Rasul, atau barang baru yang dia bikin, innovation, inovasi baru. Maka ahli bid'ah ini innovator, para inovator. Bid'ah-bid'ahnya sendiri innovations, inovasi.
Faqad amara Allah azza wa jalla fi hadhihi al-ayah an yakuna al-amalu salihan. Allah telah memerintahkan di dalam ayat ini agar amalan kita menjadi amal yang saleh. Amal saleh itu apa? Muwafiqon lisunnah. Tuh, amalan yang sesuai dengan sunnah. Itu patokan soleh apa enggak itu bukan perasaanmu, awas, bukan selera kaummu, bukan kebiasaan yang berjalan pada urfmu, bukan. Patokannya apa? Sunnah. Sebagaimana amar ma'ruf nahi mungkar. Ma'ruf itu apa? Ma'arrafahu syara', yang ditegaskan bahwa oleh syariat bahwasanya itu ma'ruf, bukan yang kata seleramu. Awas. Lepaskan diri dari semua subjektivitas ini, kembali ke titik sportif dan netral. Oke? Ma'ruf itu apa? Perkara-perkara yang dibenarkan oleh syariat, bukan apa-apa yang menurut sebuah kaum bahwa itu hal yang baik. Tuh, enggak begitu. Nahi mungkar. Mungkar itu apa? Ma'angkarahu syara', perkara-perkara yang diingkari oleh syariat, bukan diingkari oleh perasaanmu, oleh perasaan kaummu. Ini mungkar, nggak bener yang kayak gitu. Itu kata dia. Tapi syariat membenarkan atau menilainya itu mungkar, maka ini mungkar. Udah. Ya, patokannya dikembalikan kepada syariat. Demikian pula amal saleh, kembalikan barometer soleh apa kagaknya ini di mana? Sesuai nggak sama yang diajarkan Allah melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, muwafiqon li sunnah. Thumma amara ay yukhlisahu sahibuhu lillah. Nah, kemudian Allah perintahkan agar pelakunya mengikhlaskan ibadahnya tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah berkata di dalam tafsirnya, wa hadzan rukna al-amal, dan dua hal tersebut adalah rukun amalan. Rukun. Awas. Kerangka amalan, bukan syarat. Bukan hanya syarat. Ini rukun. Tuh. Rukun ini apa? Anggota sesuatu yang dimana perkara itu terdiri dari hal itu rukun. Rukun tubuh adalah kepala, badan, tangan, leher, itu rukun. Syarat ini yang di luar apa? Oksigen. Syarat untuk tubuh supaya normal butuh apa? Oksigen, sinar matahari, makanan, minuman, air. Iya kan? Iya kan? Itu syarat di luar. Tapi rukun bagian dari hal itu yang dimana hal itu nggak kaci kalau nggak ada itu. Cacat. Iya kan? Bagaimana tubuh tanpa badan? Atau tubuh tanpa kepala? Kan nggak asyik, bro. Jadinya horor. Nah, rukun itu. Nah, sebuah amalan rukunnya itu. Setiap amalan itu rukunnya, bukan hanya syarat tapi rukun. Dalam artian amalan hanya terdiri dari dua hal itu dan harus terdiri dari dua hal itu. Tanpa salah satunya cacat amalan itu. Yaitu apa? Amalan tersebut harus hanya diikhlaskan lillahi ta'ala, niatnya. Dan kemudian teknisnya, mekanismenya harus sesuai dengan tuntunan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah dua rukun amal agar diterima, agar mutaqabbal, agar menjadi amalan saleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. La budda an yakuna khalisan lillah sawaban ala syariati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amalan tersebut haruslah ikhlas dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Teknisnya pun, caranya pun harus benar sesuai dengan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ruwiya mithlu hadza 'anil Qadhi Iyad rahimahullah wa ghairuhu. Perkara ini nilai serupa juga diriwayatkan dari Qadhi Iyad rahimahullah dan lain-lain. Okay? Wa mimma taqaddama yatabayyan annahu la budda li sihhati ayyi 'amalin nuridu an nataqarraba bihi ila Allah min syartaini asasiyaini. Nah, dari keterangan tadi jelaslah bagi kita, okay? Untuk sahihnya sebuah amalan, diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang mendekatkan diri kepadanya harus memenuhi dua hal itu tadi, dua hal yang sangat mendasar. Ya. La yanfaqu ahaduhuma 'anil akhar. Enggak cukup satu tanpa yang lain. Seseorang yang mengamalkan salat sesuai detail teknis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia lakukan tidak lillahi taala, diterima enggak sama Allah? Nah, diterima. Atau seseorang melakukan ikhlas lillahi taala, cing sumpah nage aing ikhlas. Ani ikhlas lillahi taala. Kemudian dia sholat lohor, sholatnya 5 rakaat, diterima nggak? Lohor 5 rakaat, diterima nggak? Kalau kita bilang ini orang sekarang jangan sholat 5 rakaat, lohor 4 rakaat, kenapa nggak boleh? Rakaat kelima kan hasanah juga. Kan ada al-fatihah, ada sujud, ada ruku, lillahi ta'ala, cing sumpah nabi. Kan hasanah. Ini yang kita khawatirkan dari ahli bidah. Lama-lama subuhnya 7 rakaat. Kenapa? Berangkat dari konsep mereka, berangkat dari ide-ide mereka. Iya enggak? Ikhlasul ibadah lillahi wahdah
tajrid al-mutaba'ah li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dua perkara mendasar itu adalah mengikhlaskan seluruh bentuk beribadah hanya bagi Allah Subhanahu wa taala dan memurnikan mutaba'ah, ngikutin teknis Rasul, hanya ngikutin teknisnya hanya mengikuti yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah berfirman, fa'budullaha mukhlishan lahuddin. Beribadahlah kau kepada Allah dengan mengikhlaskan seluruh bentuk beragama hanya kepadanya. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan kejarlah fima ataka Allahu ad-daral akhirah, yakni kejarlah rahmat Tuhanmu di akhirat kelak, yakni surga. Kejarlah surgamu, perjuangkanlah, beramallah demi meraih surga Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan di akhirat, kehidupan akhirat nanti. Berjuanglah untuk itu. Maksudnya wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupain juga jatahmu di dunia. Ya ini apa? Kejar nikmat duniawi juga. Jangan dilupain banget tuh. Ya. Idealnya mah begini, berarti nikmat duniawi ini sifatnya sifat apa sih? Jangan kelupaan. Ya ini aturan furu'nya gitu loh. Usulnya adalah kejar akhir. Cuma seringkali terbalik, kejarlah dunia, jangan lupa salat. Iya kan? Jadi terbalik gak prioritasnya? Yang jadi usulnya yang dikejar adalah dunianya. Akhirat nih sifatnya apa? Jangan lupa aja sifatnya, furu. Iya kan, jangan lupa itu furu, bangsa. Jangan lupa sholat. Jangan lupa sholat, no. Sholat sifatnya jangan lupa. Masa jangan lupa? Jangan lupa ini kan barang yang secondary gitu loh maksudnya, gitu kan? Iya kan? Nanti bengong ngerti atau bengong ngantuk? Belum pada makan ya? Hah? Lapar kan? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah, yakni kepada sesama manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik pada, yakni melimpahkan nikmat-nikmatnya pada